떠나고 싶어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merangkum Kinderland episode 16. Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas rangkumannya. Episode 16 dimulai di mana Nenek Sarang khawatir tentang alasan kepulangan Sarang. Lalu Sarang mengeluh tentang tugasnya dalam pekerjaan yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi justru neneknya senang karena akhirnya bisa melihat Sarang mengeluh padanya sekali seumur hidup. Tak lupa nenek Sarang juga mendoakan dan mendukung apapun keputusan Sarang. 진짜 너 하고 싶은 거 해. Kemudian gambar berpindah saat Guwon dan Sarang sedang makan malam. Sarang memberitahukan kepada Guwon bahwa ia ingin berhenti dan memutuskan kontrak dengan Hotel Kinderland. Sarang juga membeberkan alasannya untuk berhenti dan keinginannya untuk memulai babak baru untuk membangun hotel sendiri meskipun kecil. Melihat suasana yang tidak mendukung, Guwon membatalkan niatnya untuk melamar Sarang dan memberikan selamat karena akhirnya Sarang menemukan apa yang ia inginkan. Sebelum makan malam berakhir, Guwon mengatakan bahwa ia akan terus berada di pihak Sarang dimanapun ia berada. 난 언제나 천사랑 편이라는 거. Keesokan harinya, Sarang makan siang bersama Ketua Gu. Sarang memberitahukan rencananya untuk berhenti dan alasannya agar ia bisa menjalin hubungan dengan Guwon tanpa sungkan. Ketua Gu kemudian meminta maaf kepada Sarang karena sebelumnya tidak bersikap profesional dan dewasa. Setelah makan siang selesai, Sarang menemui teman-temannya di Kinderland untuk berpamitan. Lalu Sarang mengambil kotak kerja miliknya selama kerja dan sekali lagi berbalik melihat Hotel King sebelum akhirnya ia benar-benar pergi meninggalkannya. Kemudian ia duduk di halte saat tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Guwon memberikan bunga sebagai ucapan selamat untuk kehidupan babak baru dan memasangkan sepatu di kaki Sarang karena konon sepatu akan membawa kita ke tempat yang bagus. Setelah ini Sarang dan Guwon akan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. VVVVVIP로 해주세요. Of course. Di tempat lain, Dal sedang menghukum suaminya yang pengangguran untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sedangkan ia pergi berolahraga meninggalkan suaminya yang diawasi oleh anaknya. Sementara di Hotel King, Guwon sedang rapat bersama Dewan Direksi untuk membuat insentif dan layanan hotel ke tingkat yang lebih tinggi, sambil membahas rencana promosi mereka di pasar Eropa. Lalu di ruangan Guwon, Sansik tampak senang setelah melihat jabatannya naik sebagai asisten manajer eksekutif. Meskipun pada akhirnya ia mengeluh karena menurutnya ia seharusnya menjadi manajer umum. Namun setelah diberi hadiah jam tangan mahal, ia kembali memuji Guwon. Sementara Sarang sedang sibuk mencari tempat yang akan ia jadikan sebagai hotel. Lalu Pyeongha dan Daeul membuat pesta untuk Sarang yang menurutnya telah menjadi bos. Setelah itu, nenek Sarang memberikan banyak tabungan kepada Sarang agar Sarang tidak kekurangan uang saat membangun hotel. Kemudian Sarang mulai membangun hotelnya. Sementara Jihu akan kembali ke Amerika untuk bersekolah sehingga membuat Ketua Gu menjadi sedih karena ia berharap Jihu tetap tinggal bersama mereka. Lalu setelah makan malam, Guwon menemui Guharan. Guwon meminta agar Jihu tidak menjadi seperti mereka karena Guwon tahu apabila Jihu pergi demi ibunya. Jihu takut apabila ibunya merasa terganggu dengan kehadirannya. Terakhir, Guwon meminta agar Guharan tidak selalu menyendiri. Keesokan harinya, Guharan mengantar Jihu ke bandara. Guharan tampak bimbang melihat kepergian anaknya. Tetapi tiba-tiba ia berlari dan menarik Jihu kembali karena tak ingin Jihu pergi. Akhirnya ibu dan anak itu tersenyum bahagia dan kembali ke rumah. Di sisi lain, Hotel Sarang telah jadi dan hotel itu diberi nama Hotel Amor. Sarang kemudian mempromosikan hotelnya di media sosial. Sementara Guwon sedang melakukan konferensi pers tentang langkahnya yang menjadikan Hotel Kim berskala internasional dan memberitahukan tujuannya agar Hotel Kim bisa membuat semua orang tersenyum dengan tulus.
Saat malam hari, Saran tertidur karena lelah setelah seharian bekerja, namun ia terbangun karena mendengar suara berisik dari luar. Dengan waspada, ia mengambil tongkat dan membuka pintu untuk memukul siapa saja yang berniat buruk kepadanya. Namun setelah terbuka, yang pertama ia lihat adalah Guwon yang memenuhi halaman hotelnya dengan bunga, sehingga ia berlari memeluknya untuk melepas rindu. Malam itu, Guwon menginap di Hotel Saram. Mereka duduk berdua sambil mengingat saat mereka berada di Pulau Gapa, di mana saat itu mereka masih saling membenci namun harus selalu bersama karena pekerjaan. Lalu tiba-tiba Sarang kegirangan karena menerima reservasi pertama di hotelnya. Waktu kemudian berlalu dan beruntungnya karena selama Hotel Saran dibuka, hotel itu selalu penuh dengan reservasi. Keesokan harinya, terlihat Leron membawa Pyongha mendatangi pemakaman ibunya dan meminta restu. 예쁘게 오래오래 만날게요. Hari-hari Saran disibukkan dengan mengurus hotel, sedangkan Guwon selalu mampir untuk membantu Sarang. Melihat hotel selalu penuh membuat Sarang berniat merekrut karyawan baru. Agar Guwon tak selalu datang, mengingat jarak antara Seoul dan hotelnya sangatlah jauh. Lalu Sarang kemudian mewawancarai beberapa orang yang melamar, tetapi tidak satupun yang benar-benar berniat kerja. Kemudian Sarang terkejut karena peserta wawancara selanjutnya ternyata adalah Guwon. Melihat tingkahnya yang lucu membuat Sarang menyerah dan menerimanya sebagai karyawan akhir pekan. Namun suasana langsung berubah ketika Guwon berlutut dan melamar Sarang. Sarang yang terharu dengan senang hati menerima lamaran Guwon. Kemudian mereka merayakan ulang tahun nenek Saran dengan tiup lilin dan makan bersama. Mereka juga menyampaikan niatnya untuk menikah sehingga membuat nenek Saran menangis bahagia. Karena tak ada lagi yang menghalangi hubungan mereka, maka Kindelen segera dihias untuk acara pernikahan antara Saran dan Guwon. Ibu Guwon melihat Jihu datang bersama Guharan. Kemudian Jihu dan ibu Guwon berbincang sehingga Jihu tahu bahwa ia adalah neneknya dari paman Gu. Meski Guharan hanya tersenyum, tetapi ia terlihat telah berdamai dan membiarkan ibu Guwon memeluk Jihu. Dael datang bersama anak dan suaminya, sedangkan Pyongha datang dengan Leron, sementara Sansik masih sendiri dengan kekonyolannya. Sebelum acara dimulai, Ketua Gu menemui Guwon dan memberikan restunya. Kemudian ia duduk bersama dengan mantan istrinya yaitu Ibu Guwon. Sedangkan nenek Saran duduk dengan Pyongha dan Dael. Acara pun dimulai, pengantin pria masuk diikuti dengan pengantin wanita yang disambut dengan sorak bahagia dari mereka semua. Apalagi Saran terlihat sangat cantik dengan gaunnya. Segera upacara pernikahan Saran dan Guwon selesai dan episode terakhir dari Kindelen pun telah tamat. Menurut saya, akhir dari drama ini menunjukkan kesederhanaan dan kekuatan cinta antara Guwon dan Sarang. Sementara Guharan menurut saya meskipun tampak telah berubah, tetapi sepertinya semangat bersaingnya belum padam. Jadi, apakah kalian puas dengan akhir drama ini? Kalau kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.